Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke pelajaran tematik tema 5, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Kita simak ya pembelajarannya, perhatikan dan tonton videonya sampai selesai. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kenampakan sosial. Di depan ada persawahan di Bali, Gunung Sinabung. Itu adalah contoh kenampakan alam buatan dan contoh kenampakan alam yang alami. Persawahan itu dibuat ya, dan kalau Gunung Sinabung itu dari alam. Oke, ketampakan alam ada dataran tinggi, pantai, dan danau. Itu adalah yang alam. Ketampakan buatan ada waduk, pelabuhan, pemukiman penduduk. Itu adalah contoh ketampakan alam buatan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang Bersatu untuk Indonesia Makmur. Nah, wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke tentu memiliki berbagai keunikan. Letak Indonesia di sekitar garis khatulistiwa mengakibatkan Indonesia selalu mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Hal ini bermanfaat bagi kegiatan agraris, sehingga Indonesia menjadi penghasil berbagai komoditas alam. Jadi Indonesia itu penghasilan alamnya banyak ya. Nah, manfaat persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam dan hasil bumi itu diantaranya pengelolaan sumber daya alam menjadi maksimal. Hasil sumber daya alam tersebar secara merata. Kemakmuran masyarakat meningkat. Jadi sumber daya alam yang kita hasilkan itu harus dikelola. Nah, yang terjadi jika sumber daya alam kita itu tidak dikelola dengan persatuan, apa ya yang terjadi? Nah, pengelolaan sumber daya alam kurang maksimal, sumber daya alam tidak tersebar secara merata, dan kemakmuran masyarakat suatu daerah akan menurun. Jadi sumber daya alam yang dihasilkan itu harus dikelola ya. Nah, selanjutnya hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Kita udah pernah belajar apa itu ekosistem ya. Ekosistem itu adalah tempat tinggalnya ya, tempat hidup. Nah, apa hubungan makhluk hidup dalam ekosistem? Nah, semua makhluk hidup memiliki ketergantungan yang saling mengisi antara yang satu dengan yang lainnya. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga membutuhkan tanah, udara, air, dan pendukung lainnya. Jadi hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya, disebut dengan rantai makanan. Nah, rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan atau saling membutuhkan. Ada produsen atau yang pertama kali, dan ada konsumen satu yang memakan si produsen, lalu ada konsumen 2, ada konsumen 3, konsumen 4, dan terakhir ada pengurai. Pengurai yaitu adalah jamur. Nah, itu ya adalah proses makan dan dimakan atau yang disebut dengan rantai makanan. Itu adalah contoh hubungan makhluk hidup dengan ekosistem. Hubungan dua makhluk yang berbeda dan sangat erat kaitannya disebut simbiosis. Kalau tadi hubungan antara ekosistem, sekarang hubungan dua makhluk hidup disebut simbiosis. Ada 3, simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan parasitisme. Apa ya? Simbiosis mutualisme itu hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, burung jalak dengan kerbau. Itu contohnya. Berikutnya adalah hubungan antara lebah dan bunga. Si lebah memakan madu bunga, dan bunga serbuk sarinya akan runtuh untuk berkembang biak.
Berikutnya adalah simbiosis komensalisme atau hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak. Jadi, salah satu pihak tidak dirugikan dan salah satu pihak juga tidak diuntungkan. Contohnya, anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Anggrek tidak merugikan pohon yang ditumpanginya, tetapi pohon yang ditumpanginya pun tidak rugi. Tuh. Dia tidak ada yang untung dan tidak ada yang rugi. Sekarang adalah simbiosis parasitisme. Nah, kalau simbiosis parasitisme ini, dia dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak, yang satunya dirugikan. Contohnya apa ya? Tumbuhan inang dan benalu. Nah, benalu itu memakan makanan yang ada di tumbuhan inangnya. Jadi dia, kata kita itu, numpang hidup. Itu ya, simbiosis parasitisme. Nah, kita akan berlanjut ke materi berikutnya. Alam dalam tarian. Jadi, alam kita ini ada di dalam tarian. Ada tarian yang mencerminkan alam yang ada di Indonesia. Jadi, alam itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat kita. Contohnya suku Mentawai. Nah, salah satu tarian suku Mentawai itu disebut dengan Turu Langgai. Kita akan membahas tarian Turu Langgai. Oke. Nah, kita pernah belajar properti yang digunakan dalam tarian. Nah, dalam tari Turu Langgai, properti yang digunakan yaitu manik-manik, bulu unggas, dan dedaunan. Itu adalah properti yang digunakan. Properti itu didapat dari alam. Nah, tujuan tari Turu Langgai itu memberikan penghiburan kepada yang sakit agar segera sembuh. Nah, gerakan-gerakannya juga mencerminkan alam. Gerak jingkat-jingkat sambil membungkutkan badan. Gerak kepala mengadah ke atas sambil menggepakkan daun di tangan. Gerak kaki menghentak papan lantai. Gerak berputar-putar berkeliling. Dia juga menginspirasikan dari alam ya. Ada daun di tangannya, kayak gitu. Oke, nah selanjutnya adalah merajut semangat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu sesama. Amal semua buat kepentingan semua. Jadi gotong royong itu bekerja sama. Sama-sama bekerja. Gotong royong merupakan sebuah kegiatan bersama yang bertujuan mencapai kemajuan bersama. Jadi gotong royong itu untuk mencapai tujuan bersama, ya. Itu adalah gotong royong. Apa manfaatnya kalau kita bergotong royong? Ayo kita bahas. Rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan, dan tolong-menolong itu adalah manfaatnya. Kita akan timbul rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.